Oke, selamat pagi ya. Saya sedikit mau mereview kalau Anda punya headlamp ini ya. Anda punya headlamp ini untuk mobil apapun ya, ada yang untuk Avanza, untuk Innova, untuk Honda Jazz ya. Ini adalah sedikit saya perkenalkan. Jadi ini adalah headlamp aftermarket ya, punya eh, mobil-mobil yang ada di Indonesia. Jadi buatan biasanya mereknya ES Depo atau Eagle Eyes atau apapun ya. Headlamp ini memang keren penampilannya ya, bisa mengubah mobil Anda menjadi keren. Tetapi kita ngomong apa adanya to the point, biasanya outputnya payah ya. Banyak orang mengganti ke HID, mengganti ke watt gede. Ya, bawaan aslinya adalah halogen doang, 55 watt. Kebetulan tipe ini H7, ini H7. Ada yang pakai ini H1, kadang-kadang ada yang pakai H3, macam-macam ya. Jadi headlamp aftermarket kebanyakan ininya proyektor, ininya reflektor. Jadi kalau headlamp mobil biasa kan satu buah reflektor, nggak keren ya. Nah ini diubah jadi dua mata ya. Ini untuk low beam, ini untuk high beam. Jadi ini lampu dekat, ini lampu jauh. Lampu jauhnya reflektor, lampu dekatnya adalah proyektor. Ya, ini proyektor, ini reflektor. Reflektornya tipe yang untuk Innova ini H7, ini H7. Ya, bawaan aslinya pasti pakai halogen. Nah, kan nggak terang tuh, ya. Penampilan sih ngomong sih jujur terus terang sih keren, tetapi outputnya saya bilang payah. Ya, saya ngomong apa adanya to the point, saya jujur. Jadi tolong saya jangan dimusuhin ya karena oke ya tadi sampai mana ada paket udah dijemput dua oleh Ansar aja. Jadi itu the point. Jadi versi aftermarket ini ya jujur terus terang nggak terang ya. Anda bisa menggunakan HID, tetapi kalau pakai HID ya jujur terus terang ini kan bukan barang bagus ya dari sisi proyektornya. Jadi proyektor itu sering kalah adalah di ball. Nah contohnya ini proyektor ya. Kalau Anda pakai HID, biasanya bol ini mangkoknya ini kromannya suka kena. Ya, suka kena. Memang awal-awalnya terang, tetapi hanya jangka waktu mungkin 1 bulan. Terus mangkoknya itu menjadi tidak terang, kromannya habis, gosong, ya udah nggak terang. Apalagi Anda menggunakan bohlamnya 55 watt lagi HID-nya. Ya, 55 wattnya kita berbicara ori ya, karena banyak di online sekarang menjual 55 watt gadungan. Ya, jadi bolnya ini sering kena ya. Nah, daripada Anda pakai HID, mendingan kita rekomendasikan pakai LED. Nah, apa LED apa yang kita pakai ya di reflektor ini? Jadi ini saya menggunakan LED JL55, bohlam H7 LED paling terang saat ini ya. Dan pemasangannya PNP. PNP itu dalam arti plug and play. Plug and play itu artinya tanpa perlu ada kabel-kabel tambahan ya. Nah, kita akan demokan cara pemasangannya nih. Mana ya enaknya nih? Anda tertuju saja ke sini ya, ke sini. Jadi kalau Anda pakai HID ya, kalau Anda pakai HID, Anda pemasangan bohlam, terus ada balas-balasnya, ada kabel-kabelnya banyak sekali yang menjelimet. Nah, sedangkan kalau pakai LED, Anda tinggal pasang LED ini, tinggal colok ke soket originalnya, selesai, simple. Ya, seperti itu. Jadi tidak ada kabel-kabel yang menjelimet. Nah, pemasangan LED yang untuk ke headlamp ini atau mobil-mobil apapun aftermarket itu perlu yang namanya disetting ya. Karena kenapa? Kemarin kita sudah coba install tetapi nggak bisa langsung karena eh, dudukan proyektornya itu jelek ya, jelek. Jadi masih banyak sisa-sisa yang bagian-bagian yang nggak presisi, jadi bisa menyebabkan tidak fokus. Nah ini perlu perhatian khusus. Satu, kedua karena LED kita adjustable bisa diputar, jadi sangat support untuk tipe yang beginian.
Ya, jadi Anda harus beli LED yang bisa adjustable. Kebetulan ini tipe H7 J55, LED 55 watt paling terang. Anda tinggal order di saya, kita akan coba sesuaikan untuk mobil apa, ya maksudnya untuk headlamp aftermarket apa, kita berusaha yang terbaik. Ya, pemasangan tinggal colok soket saja ke originalnya, dan ini kan asli bawaannya, ya asli bawaannya juga tinggal colok aja ke mobil, ya. Eh, Nah, kita akan kasih lihat outputnya, ya. Outputnya istimewa, bro. Ini bukan barang abal-abal atau ecek-ecek ya, dari bolamnya sendiri, saya berani jamin. Anda tinggal lihat outputnya, ya, sama sesuai dengan, ya. Ini sudah kita nyalakan sama sesuai dengan yang namanya output proyektor, ya. Nah, kita kasih lihat di tembok. Nah, ini hasil outputnya, ya. Kita jamin. Nah, kemungkinan ini ballnya sudah kena karena awalnya sudah menggunakan HID sedikit, ya. Nah, ini adalah seperti ball gosong, ya. Saya keker dikit dari belakang lobang, memang agak butek mangkok bolnya. Makanya kalau Anda yang beli beginian, jangan menggunakan HID watt gede atau jangan menggunakan halogen watt gede karena akan kalah ini bolnya, ya. Saya ngomong apa adanya, to the point, Anda boleh percaya atau Anda tidak percaya juga nggak masalah, ya. Karena kenapa ini saya bilang bolnya gelap, gosong, ya. Kalau ini bayangan gelap dari LED, dia harusnya adalah jatuhnya di tengah sini. Tetapi ini tidak ada bayangan gelap, padat banget ini di tengah-tengah ini. Ya, di tengah-tengah cut off ini bagian sini adalah padat banget, tetapi ini di sini dan agak miring ke kanan. Bayangan apa, ada bagian yang kosong karena ini bekas pakai HID. Karena HID-nya yang dulu dipakai itu adalah miring. Miring jadi menyebabkan di sini gelap. Gosongnya nggak di center, ya. Nah, ini di sini, ya. Tapi kalau ini udah sangat padat, sudah saya sangat setting karena ini cut off-nya, ya. Ini kan cut off nih. Nah, ininya padat banget di sini. Nah, ini kan yang bagian paling penting nih, ya. Tetapi di sini ada bayangan gelap sedikit jadi agak ke kanan, ya. Itu adalah ball yang gosong, ya. Saya terus terang ngomong apa adanya, itu ball gosong karena saya sudah intip bagian dalamnya, ya. Nah, ini untuk high beam-nya kita tes nyalakan, high beam-nya masih halogen, ya. Nah, ini high beam-nya, ya. High beam-nya masih halogen. Nah, jika Anda mau beli, bentar kabelnya, bro. Nah, ini high beam, ya. Ini high beam. Ini low beam-nya, ya. High beam-nya masih halogen H7, ya. Nah, jika kalau high beam-nya ini Anda mau ganti LED juga, kita juga support, ya. Kita juga ada. Jadi kalau kalau mau ada sekalian, tapi jangan yang pakai yang tipe J55 juga. Kenapa? Karena J55 ini adalah bolam top of the line punya kita. Jadi istilahnya harganya juga lumayan, ya. Jadi kalau low beam kan sering dipakai. Jadi memang ini bolehlah yang mantap. Nah, yang versi ini bolehlah pakai spek yang lebih rendah daripada tipe ini. Jadi harganya bisa lebih murah. Contohnya Anda bisa pakai triple Cooper PCB, ya, dari juragan lampu, atau pakai Cree double Cooper. Harganya lebih murah, ya. Nah, saya juga mempunyai tipe yang 3000 Kelvin. Jadi kalau Anda mau ininya putih 6000 Kelvin, ininya mau 3000 Kelvin buat kabut, buat hujan juga bisa, ya, atau satu warna putih, ya. Jadi ini adalah headlamp aftermarket, ya. Ini kita bahas, ini kebetulan punya Innova. Jadi kalau Anda punya mobil-mobil lain seperti Avanza atau Anda punya punya seperti mobil Honda Jazz, nah ini bisa. Ya, ini low beam, ini high beam. High beamnya kita tidak utak-atik karena masih bawaan halogen H7. Yang kita modifikasi menggunakan LED adalah low beam, ya. Tapi kalau Anda mau beli low beam dengan high beam boleh, ya. Cukup ya reviewnya. Jadi kita jual bola LED-nya yang paling terang, saya jamin, dan tidak merusak dia punya proyektor, ya. Nah, ini video lengkapnya pembahasan pemasangan tipe ini ada di video saya sebelumnya, saya sudah upload. Anda bisa nonton juga. Ada bukti nyata bahwa mengkonversi dari HID ke LED, output waktu menggunakan halogen pun payah,
Output menggunakan HID pun payah, garis cut off-nya tidak keluar. Nah, kita pasangkan LED dari juragan lampu JL55, outputnya keluar. Ya, Anda bisa lihat di video saya sebelumnya ada, sudah saya upload. Ya, jadi ini adalah terbaik. Ini adalah video saya untuk yang sudah kita setting ya, udah kita pasang, udah siap, tinggal kita kabari ke yang punya mobil, Pak sudah selesai, seperti itu. Ya, tapi proses untuk penyelesaian ini nggak gampang bro, lama ya. Kenapa lama? Karena kita perlu setting kalibrasi, ada yang dikikir, ada yang dipas-pasin lah gitu ya. Jadi istilahnya kalau Anda bikin baju itu polanya ada yang digonta-ganti gitu loh ya. Kenapa pola gonta-ganti? Karena ya kita perlu penyesuaian supaya outputnya benar-benar mantap ya. Oke, cukup reviewnya. Terima kasih. Nah, ini kita mau menjelaskan sedikit mengenai high beam-nya ya. Ini adalah sebelah kiri yang nyala putih adalah low beam, yang sebelah kanan ini kan high beam, warnanya kuning. Nah, ini kita coba nyalakan, itu kan high beam-nya dia di tengah ya. Nah, high beam-nya di tengah itu ya kita bantu setting supaya dia di tengah. Nanti kalau Anda ganti lampu LED pun kita akan settingkan di tengah seperti itu. Jadi aslinya tidak begini lampu high beam-nya, tetapi ngaco lah pokoknya. Ya. Tapi kita bantu settingkan supaya maksimal. Nah, tetapi ini masih halogen, memang belum HID ya. Nah, ada juga yang bertanya nanti, Pak, bisa nggak kalau high beam-nya mau disetting lebih tinggi dibandingkan low beam-nya? Ya, karena ada orang yang merasa high beam-nya kependekan atau kurang tinggi. Saya bantu jawab ya, ini tidak bisa ya, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Sebentar, saya taruh dulu tripodnya. Ini tidak bisa. Kenapa? Tidak bisa ya, karena ini setelan baut ini hanya ada dua. Ini satu, ini satu. Jadi ini kalau low beam-nya naik, high beam-nya pun ikut naik. Jadi dia satu perpaduan, bukan terpisah. Bukan terpisah dalam arti low beam bisa disetel sendiri, high beam bisa disetel sendiri karena dia setelannya cuma dua, ya. Setelannya ini satu dengan ini satu. Jadi kalau low beam-nya kita naikkan, high beam-nya juga ikut naik. Jadi sudah perbandingan tepat low beam dengan high beam sudah kita setting, ya. Jadi saya di drop lampu ini bukan hanya men-setting low beam saya, tapi high beam pun saya setting, ya, supaya low beam dengan high beam itu ketemu. Karena awalnya nggak ketemu, gitu ya. Awalnya nggak ketemu, bro, ya. Awalnya nggak ketemu. Jadi Anda beli LED di saya bukan hanya Anda beli, tetapi kita settingkan juga yang terbaik. Jadi supaya low beam dengan high beam ketemu, gitu ya. Nah, memang ada harga yang harus Anda bayar, gitu loh, ya. Nah, Anda bayar jasa saya, ya tentu kita akan memberikan jasa pemasangan atau setting yang terbaik untuk Anda, gitu ya. Memang ada harga, ada kualitas bro. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Kalau Anda mau servis itu bagus. Ya, saya ngomong apa adanya to the point. Jadi low beam, high beam. High beamnya ini nggak bisa dibikin lebih tinggi atau low beamnya dibikin lebih rendah. Bisa diputar dari belakang, tetapi low beam dengan high beam perbandingan yang sama. Perbandingan yang sama itu maksudnya kalau low beam dinaikkan, ya high beam juga ikut naik. Tetapi kita yang bisa kita atur adalah low beam dengan high beam supaya arahnya benar sorotannya, supaya benar-benar bisa dipakai gitu ya. Jadi low beam dengan high beam fokusnya kita satukan karena awalnya yang low beam ini kacau ya, nggak tahu arahnya kemana gitu ya. Nah, kita pasangkan LED, kita sempurnakan, ada yang di setting-setting lah pokoknya. Anda tinggal terima beres ya. Oke, terima kasih. Oke ya. Ternyata setelah saya tanya dari yang punya mobil, mau tidak high beam-nya sekalian kita gantikan lampu LED supaya sekalian bongkar, sekalian setting, sekalian kalibrasi, dan ternyata dijawab oke. Nah, ini lampu jauhnya menggunakan LED ya. Saya rekomendasi tipe triple Cooper PCB. Jadi ingat untuk Anda yang mau beli tipe triple Cooper PCB dan pemasangan sangat PNP tanpa perlu bobok, tanpa perlu apa, tinggal colok soket. Yang tipe low beam adalah yang paling terang tipe JL55. Nah, kalau Anda mau pakai ini JL55 juga bisa, tetapi mubazir, buang-buang uang. Kita merekomendasikan untuk Anda yang mau terang tetapi hemat budget ya. Anda mengupgrade lampu begini memang budgetnya gede banget bro, ya gede banget. Anda harus beli headlampnya ini segelundung sekitar mungkin 3 jutaan kali ya.
3 jutaan, Anda upgrade LED ini ya tembus 5 jutaan ya. 5 jutaan. Tetapi memang jujur terus terang, keren bro modelnya. Ya, mobil Anda jadi ganteng. Nah, apa bedanya jika Anda retrofit? Nah, kalau Anda retrofit, nggak bisa dia bikin dua begini. Paling cuma satu di tengah ya. Cuma satu di tengah, tetapi kalau bikin dua begini cakep bro ya, bikin dua cakep begini dan ada DRL-nya ya. Nah ini sennya saya nggak tahu nih sen jalan atau apa atau bukan ya, ada DRL-nya atau sen jalan ya, kan cakep banget dan memang dia asli OEM gitu ya, seperti OEM ya. Memang buatan Cungko pinter lah untuk memodifikasi begini-begini, tetapi kalau soal kualitas terang memang agak payah. Tetapi yang zaman-zaman sekarang sudah agak lebih oke ya, lebih oke ya. Lebih oke dibandingkan yang dulu-dulu, karena saya zaman dulu punya Kijang LGX 2000 pun saya ganti beginian. Pakai merek ES Depo payah. Makanya dari itu kita tahu, oh kita pelajari ternyata permasalahannya ini itu. Nah, makanya sampai saat ini kita tahu ya, karena saya sendiri hobi ya. Jadi kalau Anda retrofit, bedanya dia hanya bisa bikin paling satu proyektornya. Kalau dibikin dua begini berat ya, jarang ada yang bisa ya, jarang ada yang bisa dan nggak presisi pasti ya. Nggak presisinya di mana? Di setelan naik turunnya nggak bisa ya. Saya ngomong apa itu the point, karena kenapa? Saya tukang retrofit juga bro ya. Nah, memang ada yang bisa, tetapi nggak bisa sebagus inilah. Kalau ini mah udah pasti kerjaannya pabrik, industri ya. Kalau yang kerjaannya cuman kayak kita, bengkel tukang biasa, nggak bisa ya. Nah, ini ada setelan lampunya berfungsi dengan baik. Saya sudah setel, saya sudah putar-putar, berfungsi dengan baik bro ya. Jadi ini setelannya bagus gitu loh, bisa naik turun kanan kiri. Nah, kalau Anda bikin di tukang-tukang retrofit, nggak bisa disetel naik turun, dan biasanya cuma satu ya, cuma satu mangkok. Kalau ini kan bisa dua, jadi ini ya keren lah gitu loh ya. Nah, tetapi memang budget Anda gede banget untuk memodifikasi ini ya, harus Anda keluar duit, pakein LED yang paling mantep, pakein LED yang paling mantep. Nah ini saya kasih lihat outputnya ya di tembok. Nah ini untuk low beamnya ya, seperti biasa kita kasih lihat. Nah ini untuk low beamnya ya. Nah ini untuk high beamnya tuh. High beamnya kita buat lebih tinggi dia sedikit ya, supaya ya tujuan untuk high beam kan untuk nyorot ya. Nah ini high beamnya. Tetapi kalau Anda mau dibikin lebih pendek sedikit bisa, karena LED yang saya pakai ini adjustable ya. Ini LED-nya adjustable, Anda tinggal putar balik. Karena tipe triple Cooper PCB itu ada tambahan satu dot chip di tengah ya. Ada tambahan satu dot chip di tengah, dot chipnya itu bisa ditaruh di bawah atau di atas ya. Oke, jadi ini untuk Innova Grand Innova 2013 ya. Kita upgrade lampunya low beam dengan high beam menggunakan LED. LED-nya produk dari Juragan Lampu. Jika Anda berminat bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838 ya. Oke, memang Anda butuh budget besar, Bro. Ya. Butuh budget besar untuk mengupgrade ini, tetapi tampang mobil Anda menjadi keren ya. Terima kasih.